قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita sebagai seorang muslim setiap hari kita membaca Al-Quran. Dan ketika kita membaca Al-Quran diperintahkan oleh Allah untuk membaca ta'awudz. Fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Allah perintahkan dalam Al-Quran, apabila membaca Al-Quran disuruh kita baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh juga kita tambah a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kalau kita baca Al-Quran dan selesai kita membaca Al-Quran, ya kita berdoa yang sering banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Setelah membaca Al-Quran, dia mengucapkan sadaqallahul azim. Kalimat sadaqallahul azim tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, tidak ada contoh dari para sahabat, tidak ada. Jadi lafaz ini juga nggak ada maknanya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ya semua yang Allah firmankan semua benar. Semuanya benar. Ya ucapan itu nggak ada manfaatnya kecuali kalau ada orang mendustakan. Ada orang mendustakan Quran nggak benar, kita mengatakan sadaqallahul azim. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Qul sadaqallah. Katakanlah Allah itu maha benar, maka ikutilah milah Ibrahim. Tapi di awal ayat itu Allah menjelaskan bahwa sebelumnya ada orang yang berdusta. Dia berdusta. Dia berdusta sehingga Allah menyuruh untuk mengucapkan qul sadaqallah di surah Ali Imran di ayat 95. Dan di ayat 94-nya Allah menyebutkan faman iftara 'ala Allahil kadziba min ba'di dzalika faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang mengada-ada berdusta atas nama Allah sesudah yang demikian, maka mereka adalah orang-orang zalim. Karena ada yang berdusta atas nama Al-Quran, berbohong. Maka Allah suruh kepada Nabi Muhammad SAW, qul sadaqallah. Katakanlah Allah itu maha benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Di ayat 95-nya, katakanlah sadaqallah, ikutilah milah Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Disuruh untuk mengucapkan sadaqallah ketika ada orang yang mendustakan Al-Quran. Perhatikan tuh, ada yang mendustakan Al-Quran, kita menyebut dengan sadaqallah, qul sadaqallah. Tapi ketika kita baca setiap hari dengan kalimat sadaqallahul azim, ini enggak ada. Ini dibahas oleh para ulama sejak zaman dahulu. Ada seorang Syekh Jamil Zainu rahimahullah. Beliau nulis buku dan bukunya ini dibaca oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Judul bukunya Taujihat Islamiyah li Islahil Fard wal Mujtama'. Ini sudah terjemahkan ke dalam puluhan bahasa, termasuk di bahasa Indonesia. Sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia Taujihat Islamiyah li Islahil Fard wal Mujtama'. Bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat. Ini buku ini sudah diterjemahkan kurang lebih 30 tahun yang lalu di Indonesia ini. Dibagikan gratis. Gitu. Kalau di Saudi jamaah haji sering dibagi itu. Itu dijelaskan dalam buku itu. Di halaman 81, 82 di buku Taujihat, beliau menjelaskan bahwa
para pembaca Al-Quran setelah selesai membaca Al-Quran sering mengucapkan dengan Shadaqallahul Azim. Kalimat ini enggak ada, enggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dan tabi'in. Dan membaca Al-Quran ibadah, kita enggak boleh menambah-nambah dalam ibadah. Yang pernah terjadi pada zaman Nabi SAW, ketika Nabi mendengar bacaannya Abdullah bin Mas'ud, dan Nabi suruh kita membaca seperti Abdullah bin Mas'ud. Indah bacaannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian termasuk juga Abu Musa al-Asy'ari juga demikian, bacanya bagus sekali. Ketika sampai di surah An-Nisa, fa kaifa idza ji'na bi kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka Nabi menangis. Nabi mengucapkan kepada Abdul Mas'ud, hasbuk, cukup, cukup. Tidak sebutkan Shadaqallahul Azim. Tidak. Di dalam surah An-Nisa ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana apabila kami mendatangkan bagi setiap umat itu seorang saksi, wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, dan engkau jadi saksi atas seluruh manusia ini. Nangis Nabi. Nangis Nabi mendengar bacaannya Abdul Mas'ud ketika sampai surah An-Nisa ayat 41. Nabi mengucapkan hasbuk, cukup. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi enggak membaca Shadaqallahul Azim, Abdul Mas'ud enggak baca Shadaqallahul, tapi dikatakan hasbuk, cukup. Gitu. Dan juga kalau kita baca Shadaqallahul Azim dianggap oleh orang-orang awam dan juga anak-anak kecil, orang-orang bodoh dianggap bagian dari Al-Quran. Ini enggak ada. Sekarang bagaimana? Disebutkan oleh Syekh Jamil Zainu bahwa kalimat Shadaqallahul Azim juga dijelaskan oleh para ulama tentang bid'ahnya, bahwa ini bid'ah, seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahullah. Nah, beliau membimbing. Lantas kita apa yang kita baca? Kita disuruh untuk meminta kepada Allah. Seperti dalam hadis riwayat Tirmidzi yang hasan, Nabi bersabda, "Man qara'al Qur'an fas'al falyas'alillah." Man qara'al Qur'an falyas'alillah. Barang siapa yang baca Al-Qur'an minta kepada Allah. Man qara'al Qur'an falyas'alillahu bihi. Barang siapa baca Al-Qur'an hendaklah dia minta kepada Allah dengannya. Artinya dia berdoa kepada Allah. Bisa baca Al-Qur'an, doa kepada Allah. Di antaranya beliau menyebutkan hendaknya dia berdoa kepada Allah dengan apa yang ia kehendaki sesudah membaca Al-Qur'an. Karena dia tawassul kepada Allah dengan bacaannya, dan ini termasuk amal soleh dan sebab terkabulnya doa dengan membaca Al-Quran. Maka di antara doanya yaitu yang kita baca, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Saya ulangi lagi. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Yang artinya, ya Allah, aku adalah hambamu, anak hambamu, dan anak hambamu yang perempuan yaitu Hawa. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukummu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namakan dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu ghaib yang berada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya untuk dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang kesusahanku.
Kata Nabi SAW, tidaklah seorang mengucapkan doa ini melainkan Allah SWT akan menghilangkan kesedihannya, kesusahannya, serta menggantinya dengan kegembiraan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Kalimut Thayyib dan juga yang lainnya. Dan juga dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Ini yang kita baca. Jadi setelah baca Al-Quran, kita baca ini doa agar kita minta kepada Allah agar Al-Quran itu dijadikan penyejuk hati. Antaj'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahab hammi. Kita minta kepada Allah agar Al-Quran menjadi penyejuk hatiku, cahaya untuk dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang kesusahanku. Orang kalau lagi mengalami kesulitan, kesusahan, ya baca Quran. Akan tenang hatinya. Dan doa kepada Allah. Doa kepada Allah. Ini kita baca dan hafalkan. Dan doa tadi ada di buku doa dan wirid di halaman 334. Di buku doa wirid di halaman 334 nanti dihafalkan, yaitu doa ketika mengalami kesusahan, kesedihan, dan penawar hati yang dirundung duka. Ini nanti dilihat di buku doa dan wirid di halaman 334. Ini hafalkan. Kita hafal, istri kita hafal, anak kita hafal, dan baca. Setiap selesai baca Quran ya baca ini. Kalau ini jelas doa manfaat dibanding cuma ucapan Shadaqallahul Azim. Kita baca umpamanya 1 juz selesai baca, ntar siang baca lagi 1 juz, baca lagi, kan nikmat itu. Doa terus, kita berdoa kepada Allah karena Allah senang kalau hambanya berdoa dan kita akan dikabulkan. Kan banyak sekarang orang mengalami kesedihan, kesusahan, dirundung duka, apalagi sedang wabah. Baca Quran, banyak zikir, doa kepada Allah. Doa, insya Allah Allah akan hilangkan kesedihan kita, Allah akan hilangkan kesusahan kita, Allah akan hilangkan juga kegundah gulaan kita. Kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, kembali kepada para sahabat, berjalan di atas hidayah, di atas cahaya, maka kita akan selamat dunia akhirat dan kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.